tentang asal-usul, hakikat, cara manusia memperoleh pengetahuan. Dalam konteks umum, epistemologi menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar dan sahih. Dalam Islam, epistemologi tidak hanya berfokus pada kemampuan akal manusia, tetapi mencukupi dimensi spiritual melalui wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sepaham ini? Bisa tidak disimpulkan lagi? Oke. Dari epistemologi itu tidak hanya berdasarkan akal kan, tetapi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan dianggap sebagai karunia Tuhan yang digunakan untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan umat. Itu yang dimaksud. Apa perbedaan epistemologi Islam dan Barat dalam pada sumber pengetahuan? Sama-sama, bahasa Inggris saya tunggu. Tidak, jelaskan. Cepat. Sama bahasa Inggris. Terjelaskan kau Ya. Nah, begini, dalam Islam itu epistemologi memandang bahwa sumber pengetahuan utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, sedangkan dalam perspektif barat sebaliknya, epistemologi barat itu menempatkan rasio dan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi kau paham? Coba ulang. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu epistemologi itu dia berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dari barat itu dia dari rasio dan pengalaman sebagai sumber utama untuk pengetahuan. Jadi, apa perbedaan epistemologi Islam dan Barat dalam ilmu pengetahuan modern? Jadi, dalam epistemologi Barat, ilmu pengetahuan modern yang lahir dari tradisi Barat berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi, kedokteran, dan industri. Namun, kemajuan ini seringkali diiringi dengan munculnya krisis moral, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial karena ilmu digunakan tanpa landasan etika dan spiritual. Sedangkan dalam epistemologi Islam, yaitu Islam memandang ilmu sebagai jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat dengan menjadikan wahyu sebagai pedoman dan akal sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah. Epistemologi Islam mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat dan bermoral. Bagaimana hubungan antara akal, wahyu, dan pengalaman dalam epistemologi Islam dibandingkan dengan epistemologi Barat? Nah, baik, saya akan jelaskan sederhananya saja bagaimana hubungan antara akal, wahyu, dan pengalaman dalam epistemologi Islam dibandingkan dengan epistemologi Barat. Nah, sederhananya begini. Dalam Islam, akal, wahyu, dan pengalaman saling melengkapi untuk mencapai kebenaran. Nah, di bagian epistemologi Barat memisahkan wahyu dan hanya mengandalkan akal sehat serta pengalaman saja. Itu sederhananya. Dari kesimpulan epistemologi Barat dan Islam, menurut perbedaannya pertama yaitu epistemologi Islam memiliki perbedaan mendasar yang tujuan sumbernya pengetahuan, sedangkan epistemologi Islam ini menerapkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran yang diperkuat oleh akal dan pengalaman yang bersifat ketuhanan. Barat dia berakar pada rasionalisme, empirisme yang menetapkan manusia sebagai pusat kebenaran, menjadikan ilmu pengetahuan perkembangan pesat secara material, namun cenderung mengabaikan nilai moral dan spiritual. Nah, jadi itu saja kesimpulan dari epistemologi Islam dan Barat.